Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-Islam dinna wa anzala ilaina kitaban muniran mubina nahmaduhu wa hamdalahu ilaihi huwa bunul hamid wa naskuruhu syukra syairina min fadlihil majid. La ilaha illa huwa rabbus samawati wa rabbul ardi Zul arsil masjidil fa'alu liman yurid. Wa sallallahu wa malaikatuhu wal mu'minuna ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibina wa sahabatihil abrais sabiqin amma ba'du. Subscriber suatu kabar dimanapun kalian berada, sangat sekali pada ini hari 2 sekitar hari 2 bulan Ramadan. Semoga puasa kita mendapatkan pahala dan menghapus segala dosa yang melekat di kita. Kenikmatan selalu kita syukuri, bukan kita kufuri, hanyalah kepada Allah kita bersyukur dan hanyalah kepada Allah kita mohon ampunannya melalui puasa. Itu adalah hal sesuatu yang kita banggakan, yang telah kita nantikan di setiap minggu, bulan, tahun harinya. Salat dan salam selalu diserahkan kepada baginda utusan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang akhir zaman selaku pedoman kita sebagai manusia. Dan untuk keluarga, para sahabatnya, para ustadz dan wali Allah yang telah menyebarkan agama di bumi Nusantara ini dengan begitu baik, begitu mengikuti zaman dahulu, dan tidak akan runtuh di akhir zaman. Para subscriber rahimakumullah sahabat, kita memohon agar mendapatkan syafaatnya di awal akhirat. Para subscriber sahabat, pada saat ini saya akan membacakan bahaya tamak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Subscriberku sahabat dimanapun kalian berada, yang namanya manusia termasuk kita para subscriber Swati Hoba atau
Saya selaku administrasi Faber dan biasanya suka ngerasa kurang. Betul tidak bahasa subscriber administrasi Faber. Dikasih rezeki sekarung, minta 2 atau 5 karung. Dikasih istri 1, masih nggak terima. Ngerasa kurang terus. Minta kawin lagi. Dikasih rezeki bisa bekerja di suatu perusahaan sebagai OB atau office boy. Pengennya jadi direktur. Pokoknya nggak pernah terima dengan keadaan selalu merasa kurang, pengennya lebih dulu. Itulah sifat syaitan yang ada di kita bahasa subscriber asuransi Faber. Saya yakin di antara saya maupun penonton asuransi Faber di manapun Anda berada, kita juga ada yang semacam itu. Meski mengaku sebagai umat muslim yang beriman, padahal jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad menganjurkan kita untuk bersyukur dan berusaha qanaah dengan apa yang ada, apa yang telah dianugerahkan pada diri kita. Para subscriber asuransi Faber dimanapun Anda berada, sifat yang sabar seorang selalu nggak terima dengan keadaan, pengennya lebih serakah dan rakus, dan itu disebut tamak. Ada satu ungkapan yang bagus yang patut kita perhatikan dan renungkan mengenai hal ini. Bahasa subscriber asuransi Faber. Ungkapan tersebut muncul dari salah satu ulama asal Alexandria di negara seberang, bukan negara Indonesia ataupun negara Konoha yang terkenal sembaut. Namanya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Ia adalah tokoh sufi yang mengarang kitab terkenal Al-Hikam. Ungkapan kitab tersebut demikian, bahasa subscriber. Maaf kalaupun ada kesalahan. Ungkapannya adalah satu ayat. Ma basyakot agsonu dulin ila ala bitui Romain tidak akan tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih-benih ketamakan. Yang artinya demikian. Masya Allah, bahasa subscriber asuransi Faber. Begitu dalamnya ungkapan dari Ibnu Athaillah di negara Alexandria seberang sana. Ketamakan ternyata amat berbahaya.
ketamakan bisa menyebabkan pelakunya menjadi hina. Bahasa ibu soal difabel dimanapun berada. Hadirin mau hidupnya hina, na'udzubillah min dzalik. Gak mau ya monggo, tapi kalau yang mau ayo ikut bang baca sinopang. Saking bahayanya bahasa subscriber tentang tamak, baginda Rasulullah SAW ngasih warning, ngasih pengiring-iring menurut bahasa Jawa. Jangan sampai tamak itu menjadi tabiat atau karakter dasar umatnya. Beliau bilang istaizu, memohon perlindunganlah kalian bila kepada Allah min tamain dari kesalahan atau ketamak ya bila cobain yang dapat mengarah pada pembentukan karakter atau tabiat. Saya ulangi, istaizu bila min tamain yahdi ila tabi cobain, memohon perlindunganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keserakahan atau ketamakan. Ya tidak cobain yang dapat mengarah pada pembentukan karakter atau tabiat. Baginda Rasul udah bilang sampun matur begitu. Sebab jika ketamakan sudah jadi tabiat atau karakter seseorang, bahasa subscriber soal difabel, efek yang dihasilkan pun nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi pada orang-orang sekitarnya atau bahkan bangsa dan seluruh alam ini. Bayangkan bahasa subscriber soal difabel, jika ketamakan sudah jadi tabiat seorang penebang kayu, apa yang terjadi? Ia akan terus menebang kayu karena dirinya merasa belum puas, pengennya lebih dan lebih. Ia nggak peduli dengan kondisi hutan yang semakin gundul akibat perbuatan itu. Terus jika hutan sudah banyak yang gundul, kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang akan merasakan efeknya? Bahasa subscriber soal difabel, jemaah subscriber soal difabel yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai umat muslim yang bersyukur kepada Allah dan selaku pengikut baginda Nabi Muhammad yang beriman kepada baginda Nabi, mestinya kita tahu
bahwa ketamakan atau hal yang negatif bukanlah bagian dari ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur dan menerima apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, agar seseorang bisa mengendalikan dirinya dari sifat tamak. Terus Ibnu Athaillah juga memberikan suatu metode menurutnya untuk bisa mengontrol diri dari sifat tamak. Seseorang haruslah memperbanyak istighfar, berpuasa sunnah maupun wajib di saat bulan Ramadan, bersedekah dan takut Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa suara difabel. Karena ketamakan bisa hinggap pada siapa saja, sekalipun ia seorang ustadz, seorang kiai, pejabat, orang kaya, orang miskin, enggak pandang bulu. Bahasa suara difabel. Seyogianya kita patut waspada. Tak cukup hanya dengan waspada. Mari kita amalkan empat amalan yang direkomendasikan oleh Ibnu Athaillah tadi, agar bisa mengendalikan diri dari sifat tamak dan bisa menjadi orang yang bersyukur dan qanaah dalam hidup. Demikianlah yang dapat disampaikan di channel Suara Difabel untuk kali ini. Selamat berpuasa, semoga amal puasanya bisa menjadi kumpulan amal-amal yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala salah hilaf maupun luputnya. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah maupun dosa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Akhir kata, dan mohon dukungannya dengan cara subscribe Suara Difabel, like, comment, serta share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.